Di video kali ini, gue bakal membuat video yang membahas tentang trading. Akan tetapi, di video kali ini, gue bakal membahas tentang apa itu margin trading, dan bukan bahas binary option. Tahu, margin trading adalah salah satu sistem trading. Margin trading memiliki karakteristik yang mirip dengan binary options. Namun, margin trading bukanlah binary option. Karena karakternya yang sepintas sama atau mirip, di video kali ini, gue akan membahas mengenai apa itu margin trading. Tapi sebelum video mulai, gue mohon bantuan kalian untuk klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya gue makin semangat berbagi konten positif dan bermanfaat untuk kalian semua. Sudah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ke pembahasan videonya. Margin trading merupakan fasilitas yang disediakan oleh perusahaan sekuritas atau perusahaan pialang bagi nasabahnya. Fasilitas ini memungkinkan para nasabah atau investor untuk membeli aset, contohnya cryptocurrency, mata uang, saham, dan lain-lain, beberapa kali lipat dari jumlah yang seharusnya didapat dengan dana yang tersedia. Secara sederhana, margin trading merupakan metode perdagangan. Metode perdagangan sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas yang disediakan oleh perusahaan pialang. Margin trading merupakan metode perdagangan yang memungkinkan trader membeli aset beberapa kali lipat dari uang yang diinvestasikan. Margin trading memungkinkan hal di atas terjadi karena perusahaan pialang meminjamkan uang pada trader. Untuk mempermudah lo memahami margin trading, gue akan menjelaskan melalui analogi atau perumpamaan membeli rumah dengan uang pinjaman bank. Ya oke, sekarang gue akan memberikan penjelasan mengenai analogi rumah ya, yang berhubungan dengan margin trading. Nah, misalkan di sini bisa lo lihat, ini ada rumah seharga $100.000, oke? Dan lo pengen nih untuk ngebeli rumah seharga $100.000 ini gitu ya. Nah, jadi apa yang lo lakukan ketika lo tidak memiliki uang $100.000 tapi lo pengen beli sebuah rumah? Jawabannya adalah lo pasti akan menghubungi bank gitu ya, untuk lo bisa meminjam sejumlah uang untuk dapat uang $100.000, sehingga lo bisa membeli sebuah rumah gitu ya teman-teman ya. Oke, gue akan lanjutkan. Jadi untuk lo bisa ngedapetin duit $100.000, lo harus memberikan uang sebesar $20.000. Nah, $20.000 ini ibaratnya DP ya, DP gitu. Agar lo bisa dapat uang $100.000, lo akan ngasih uang $20.000 ini ke bank. Dan nantinya bank akan memberikan uang $100.000 kepada lo gitu. Dan akhirnya lo bisa ngebeli rumah. Dengan kata lain, berapa persen sih kepemilikan lo dari rumah ini? Lo memiliki 20% ya asetnya gitu ya. Jadi ibaratnya lo membayar $20.000 untuk mendapatkan uang $100.000 yang nantinya uang $100.000 akan dipergunakan untuk membeli rumah. Seperti itu kurang lebih. Nah, jadi setelah beberapa waktu berlalu, sekitar 5 tahun berlalu, nilai dari harga rumah ini naik 50% ya teman-teman. Oke, gue balik lagi. Misalkan tadi lo beli rumah seharga $100.000, ya nggak? Nah sekarang setelah 5 tahun berlalu, harga rumah itu naik gitu. Jadi 150.000, artinya ada $50.000 ya teman-teman. Nah $50.000 ini adalah keuntungan yang lo dapatkan dari nilai rumah yang terus-menerus naik ya. Artinya apa? Di sini ada leverage 5:1 ya teman-teman. Dimana kalau rumah ini dibaratkan 5, lo memiliki 1 itu 20% dari harga 100.000 ya. Nah, jadi berapa sih keuntungan yang lo dapat? Keuntungan yang lo dapat sudah tentu uang $50.000. Kenapa uang $50.000? Nah, ini adalah uang $50.000 yang lo dapatkan dalam waktu 5 tahun. Dan $100.000 itu lo kembaliin ke bank, ya nggak? Uang $100.000 balik lagi ke bank. Dan keuntungannya adalah $50.000. Jadi, kalau diibaratkan, lo bisa punya uang $50.000 dalam 5 tahun dengan menginvestasikan uang sebesar $20.000. Seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang bayangin kalau uang $20.000 itu nggak lo pakai sebagai DP untuk minjem uang di bank. Oke? Dan di sini lo membeli sebuah studio nih. Jadi, daripada membeli rumah, lo malah milih beli sebuah studio seharga $20.000. Dan sama, dalam waktu 5 tahun, terjadi kenaikan sebesar 50%. Jadi kalau harga studionya adalah $20.000 dan dalam 5 tahun terjadi kenaikan sebesar 50%, maka lo akan mendapatkan $10.000. Kenapa? Karena ya setelah $20.000, 5 tahun harga aset atau harga studio naik jadi $30.000. Nah, $10.000 itu buat lo. Sedangkan $20.000 ya itu tadi uang yang lo pergunakan gitu. Nah, jadi dengan uang $20.000, lo bisa aja nih ngedapetin uang sebesar $50.000 jika lo melakukan leverage dengan meminjam uang di bank sebesar $100.000 dan menjadikan uang $20.000 sebagai DP. Seperti itu teman-teman. Oke, sekarang mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Pada bagian ini, gue akan memberikan contoh sesi praktek margin trading pada platform perdagangan. Tapi karena gue lagi mager buka platform perdagangan, sumpah gue lagi males, gue bakal bikin sesi prakteknya dalam bentuk hitung-hitungan sederhana. Lagi pula, hitung-hitungan ini sangat perlu agar lo memiliki gambaran mengenai bagaimana bentuk dari margin trading. Mari kita mulai pembahasannya. Bayangkan lo melakukan deposit sebesar $1.000 ke dalam platform trading lo. Dari $1.000, lo melakukan open posisi sebesar $100 atau 10% dari modal utama lo. Pada contoh ini, lo menggunakan leverage atau multiplier atau margin 1:100. Pada margin trading, lo bisa mendapatkan keuntungan baik saat harga naik atau turun. Yes, sistemnya mirip binary options.
Oke, mari kita kembali ke pembahasannya. Lo melakukan open posisi sebesar $100 dengan leverage atau multiplier atau margin 1:100. Secara sederhana, ini berarti setiap harga aset mengalami penurunan atau kenaikan sebesar 1%, maka lo memiliki potensi mendapatkan keuntungan maupun kerugian sebesar 1%. Mari kita contohkan. Lo melakukan open posisi $100 dan lo memencet tombol hijau atau buy atau atas. Lalu harga mengalami perubahan 1% bergerak ke atas. Maka, lo akan mendapatkan keuntungan sebesar $1. Kenapa $1? Karena $1 adalah 1% dari $100. Dengan kata lain, jika nilai harga aset bergerak ke atas sebesar 10%, maka lo mendapatkan $10. Jika nilai harga aset bergerak ke atas sebesar 100%, maka lo akan mendapatkan $100. Bagaimana jika harga aset bergerak ke atas sebesar 1000%? Yes, benar. Lo akan mendapatkan uang sebesar $1000. Mari kita ubah skenarionya. Lo memencet tombol sell atau bawah. Akan tetapi, sialnya, harga bergerak ke atas sebesar 1%. Apa yang terjadi? Karena lo memencet tombol sell atau bawah, tapi harga malah bergerak ke atas sebesar 1%, maka secara otomatis, lo memiliki kerugian sebesar 1%. Jika lo open posisi sebesar $100, maka lo kehilangan $1 saat harga bergerak ke atas. Jika lo open posisi ke bawah atau sell sebesar $100 dan nilai aset pada market bergerak ke atas sebesar 10%, maka lo kehilangan $10. Jika lo open posisi ke bawah atau sell sebesar $100 dan nilai aset pada market bergerak ke atas sebesar 100%, maka lo kehilangan $100. Yang membedakan margin trading dengan binary options, kok kayaknya sama ya? Jawabannya beda. Sekarang kita membahas sedikit binary options. Dalam binary options, ketika lo melakukan open posisi, maka uang yang lo pergunakan dalam open posisi tidak dapat ditarik lagi. Sedangkan, dalam margin trading, ketika lo melakukan open posisi dan lo mengalami kerugian atau apapun itu, lo bisa menarik uang lo atau membatalkan transaksi. Misal, balik ke contoh tadi, lo udah open posisi nih, $100. Ternyata perkiraan lo salah. Lo bisa menentukan kapanpun lo mau menarik uang lo dari open posisi, baik saat mengalami kerugian maupun keuntungan. Misal, sudah rugi $1 nih, tarik ah. Atau, sudah untung $10 nih, tarik ah. Inilah karakter utama yang membedakan binary options dengan margin trading, serta alasan mengapa margin trading terasa lebih aman dari binary options. Gua tahu, mungkin video ini masih terkesan sulit atau rumit. Gua sendiri yakin, hanya sebagian kalangan yang dapat mencerna isi konten video ini secara baik dan utuh. Akan tetapi, gua berharap video ini bisa menjadi langkah awal lo semua mempelajari margin trading. Memang, pada mulanya video ini terkesan rumit atau sulit. Akan tetapi, percayalah kata-kata gue bahwa margin trading merupakan salah satu metode perdagangan yang cukup aman yang pernah gue kenal. Adapun beberapa pialang margin trading yang gue tahu antara lain X-Tokenomics yang merupakan pialang berjangka margin trading yang secara legal berada di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti Indonesia. Sedangkan beberapa pialang margin trading yang terregulasi dari luar antara lain SnapX, IQ Option, Olimtrade, Bityards, dan lain-lain. Sekian video kali ini. Semoga lo mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai ketemu di video berikutnya.